Halo, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Santai bareng Toko Ladang. Halo, cek. Oke. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Selamat datang kembali di Ngobrol Santai bareng Tokla atau Toko Ladang. Seperti biasa, bersama saya Dwi Cahyono dan Mas Eko Pujianto, Ya, bro saya, sohib saya, yang biasa menemani saya podcast dengan suasana baru, tahunnya juga tahunnya baru, dan kebetulan ruangannya juga ruangan baru. iya, benar sekali Mas Yon. Dan pagi ini kita ditemani juga sama burung hantu kita. Ini adalah maskot barunya Toko Ladang. Nah, kalau ditanya kenapa burung hantu, karena Toko Ladang sering lembur ya, Iya, karena kan melek terus malam. burung hantu kan hewannya yang malam ya kegiatannya. Iya. Nocturnal kalau biasanya kalau Iya, nggak iya, salah ya. betul, betul, betul. Oke. Oke, Mas Eko, tema kita pada pagi hari ini adalah fitur auto verifikasi ya. Iya, Dan juga alur atau update alur penutupan transaksi gantung. Jadi nanti seperti biasa, nanti kita jelaskan materinya, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan juga nanti kami akan berusaha menyampaikan apa yang baru di Toko Ladang atau Siplah Toko Ladang. Jadi selama beberapa bulan ini tim IT dari Toko Ladang meningkatkan sistemnya ya Mas Eko ya. iya, betul Jadi sekali Mas. mungkin sekilas saja Bapak Ibu, fitur auto verifikasi ini adalah ketika sekolah itu transfer, nanti sistemnya akan otomatis ya Mas Eko ya. Iya, Jadi betul. dari sistem itu langsung auto verifikasi. Jadi lebih cepat lagi malahan ya Mas ya. Iya, benar sekali Mas Yon. Oke, oke. Sebelum beranjak ke materi, Mas Eko, jadi Iya, saya pengen menyapa teman-teman atau rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Sekarang sudah ada 23 partisipasi. Nah, gimana nih? Kemarin di tahun 2022, pembelanjaan sumber dananya, apakah sudah beres semua atau masih ada silpa? Nah, saya harap sudah habis semua ya. Jadi kita persiapan dulu, kita sharing-sharing dulu, diskusi dulu, nanti karena infonya ada ini ya Mas Eko ya, apa itu namanya aturan baru ya tentang apa? terkait bos. Ya, ya masih apa ya? Masih dengar-dengar sih. Cuma kan Iya. secara regulasi saya juga belum dapat apa ya surat aslinya gitu kan. Nanti kita Iya. tunggu aja info lebih lanjut. Oke, mantap. Jadi infonya kemarin itu dalam 1 tahun cuman cair 2 kali ya. Ya, yang per semester itu ya. Iya, yang per semester Iya. itu. Kemudian jangan sampai nanti tahun ini dananya silpa. Nah, betul, betul. Mungkin di balik layar juga saya ditemani oleh Bapak Solikin, mungkin yang sudah hadir nanti mungkin bisa langsung memandu kita juga, memandu bersama kita sharing-sharing diskusi. Jadi teman-teman nanti monggo apa itu namanya pengalaman-pengalaman kemarin di tahun 2022 seperti apa. Saya harap nanti bisa di-share, kita diskusi bareng. Terus kemudian nanti juga kami sekilas ada apa ya? Kebetulan kita ada rencana mau update sistem juga atau tampilan di Sipla Toko Ladang. Jadi saya harap nanti kami butuh masukannya ya Mas Eko ya. Iya, benar sekali. Jadi masukan dari user itu pengennya seperti apa gitu kira-kira. Oke Mas Eko, tanpa berlama-lama lagi, nanti saya harap teman-teman bisa memperhatikan materinya dan juga jangan lupa ada hadiahnya. Oh Oh iya, iya dong. itu selalu Mas Yono ya. Selalu dong. Nanti apa itu namanya? Jangan lupa teman-teman absen di link yang sudah kita share atau nanti akan kita share link absennya. Nanti akan ada hadiah pulsa 500.000 untuk 5 pemenang yang beruntung. Iya, Oke. benar. Jangan lupa sampaikan juga Mas, rule-nya gimana? Oh, Oke. kan nanti biasanya Jadi namanya beda gitu. Nah, itu sampaikan aja dulu di oke, awal. siap. Oke. Jadi nanti ketika absen usahakan namanya sama dengan yang digabungkan di Zoom ya. Jadi misal contoh saya ini kan Dwi Cahyono ya Mas Eko yang Iya, gabung di link Zoom. Jadi nanti di absennya juga Dwi Cahyono. Jangan misal Dwi atau Cahyono aja gitu, jangan. Jadi harus sama ya Mas Eko ya. ya harus sama.
harus sama. Kalau nggak sama ya mohon maaf, itu Hangus. hangus ya. Nanti mungkin kita akan kasih waktu ya, mungkin berapa detik gitu Iya, kan. iya. Oke. Pagi hari ini kita santai saja Mas Eko. Nanti diterangkan materinya, nanti kemudian kita open diskusi. Kemudian nanti saya harap nanti teman-teman juga ngasih masukan terkait dengan apa itu namanya update sistem kami. Nah, kita sudah ada analisa SWOT-nya ya Mas Eko ya. Iya. Nanti teman-teman dari rekan-rekan yang sudah hadir di sini tinggal diisi aja pengennya sistemnya seperti apa, kemudian masukannya seperti apa, lalu kendala-kendala apa yang dialami selama di tahun 2022 kemarin. Oke, siap. Kita lanjutkan langsung ke materinya Mas Eko. Oke, siap Izin Mas share Yano. screen. Oke, bisa dijadikan dulu saya host, Mas. Sekarang sudah 33 partisipan, Mas Eko. Iya. Mantap ini. Buat teman-teman yang mungkin ada apa ya, sekolah atau teman-teman sesama Iya, penyedia yang belum join, silahkan dikirim linknya ya. iya, Karena materinya cukup cukup bagus menurut saya. iya. Terkait pembayaran juga, gimana itu bisa auto verifikasi, terus gimana ternyata sudah bayar auto verifikasinya nggak jalan, solusinya seperti apa. Nah, itu akan kita kupas di sini nanti Mas Yono. Mantap Nah, sekali jadi kan ya. ini informasi yang cukup baru dan Iya, itu juga apa ya, akan memboost atau mendongkrak nanti proses transaksi untuk tahun ini gitu kan. iya, 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 iya. Ini mumpung sumber dananya juga belum buka, gitu. Jadi harus tahu lah persiapan yang Ya, terbarunya. persiapan dulu di tahun 2023 ini. Pasti nanti ketika sumber dananya sudah buka, ya kita siap-siap ya Mas Eko ya. Iya. Nanti teman-teman toko ladang lembur. Dan juga dari teman-teman penyedia tentunya. Jadi siap-siap menerima gelontoran transaksi dari Iya. beberapa sekolah nanti. Ya. Oke, siap. Saya izin share screen dulu. Oh, maaf. WhatsApp yang tampil. Awas, awas, awas. Bahaya ini. Oke, ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Yono. Oke. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam teman-temanku toko warahmatullahi ladang. wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Mas Yono ya, materi kita ada 2 poin penting, yaitu sistem auto verifikasi pembayaran dan langkah-langkah untuk penutupan transaksi kartu. Oke, next mungkin Mas. Nah, ini tadi kan. Jadi poin utama kita ada 2 ya hari ini, yaitu fitur langsung terverifikasinya. Maksudnya adalah auto verify. Kemudian update, di mana ada rule terbaru atau alur terbaru terkait penutupan transaksi kartu. Next. Wait, Mas Eko. Oke. Laptop saya ngeblank. Wah. Bentar. Oke, lanjut Mas Eko. Oke. Lanjut, ini yang pesanan auto verif ya. Jadi bagaimana sih fitur auto terverifikasi ini berjalan? Jadi kan fitur auto verifikasi ini adalah fitur terbaru dari kita ya, Siplah Toko Ladang, di mana akan merubah status pesanan dari yang awalnya BAST. Nah, ketika sudah terbayar atau dibayar sama sekolah, itu langsung terverifikasi, Mas, statusnya. Oke. Kalau yang sebelumnya itu kan setelah BAST kan dapat proforma invoice, Iya. dapat nomor VE-nya kan. Nah, ketika dibayar itu kan masih upload dulu. Oke. Nah, kalau kemudian nanti setelah diupload nanti masih menunggu verifikasi. Masih Oke. menunggu verifikasi admin toko ladang. Nah, kalau yang sekarang ini langsung dari dibayar dari bank, itu langsung terverifikasi. Nggak perlu menunggu verifikasi admin lagi. Dengan catatan uang itu memang sudah Iya, terbayar. dengan catatan sudah memang masuk ke kita ya. VE-nya udah benar-benar terbayar dan Oke. masuk ke rekening toko ladang itu Jadi langsung terverifikasi, Mas. Ada 2 step kan yang terpotong di sini.
Oke, Nggak oke. perlu upload, nggak perlu menunggu verifikasi admin. Nah, langsung loncat 2 langkah ini. Oke, oke. Jadi saya rasa Jadi lebih cepat kan Mas Yono seharusnya kan. masuk, masuk. Iya. Terus ada beberapa catatan ya yang kita perlu sampaikan ya. Jadi pertama tadi ya, ketika virtual account sudah terbayar, status akan otomatis terverifikasi. Kemudian fitur ini hanya berjalan ya pada bank-bank tertentu, Mas. Oke. Mungkin kita perlu sedikit apa ya, singgung sedikit tentang metode pembayaran kita ya. Sudah ada sekitar 9 channel, Mas. 9 channel. bank ya. Iya, 9 9 channel, metode Bang. pembayaran. Nah, tapi yang bisa berjalan fitur auto verifikasi ini hanya beberapa ya yang sudah kita jalankan. Pertama adalah VE Bank BNI, VE Bank BRI, VE Bank Jatim, VE Bank BJB, BJB, dan VE Bank Bank DKI. DKI. Jadi untuk sekarang ini baru 5 ini aja, Mas. Yang Yang sudah auto verifikasi ya. iya, yang lainnya ya on progress ya, tetap On semuanya progress. kita akan arahkan menjadi yang lebih baik tentunya kan. Oke. Kemudian di sini adalah sekolah belum upload bukti bayar. Jadi kan mungkin ini akan merubah kebiasaan Mas Yono. Dalam artian gimana? Kalau yang awalnya sudah setelah bayar itu harus upload dulu, baru nanti menunggu verifikasi admin. Nah, kalau sekarang itu kan nggak perlu upload karena nanti langsung auto verifikasi gitu kan. Nah, di sini catatannya adalah kalau memang nanti poin nomor 3 ya, belum pernah upload ini ya. Kalau memang sudah dibayar VA-nya dan statusnya belum berubah, Iya. jangan langsung diupload dulu. Kita sudah sediakan tombol baru namanya cek pembayaran. Iya. Nah, itu langsung inquiry ke sistem bank. Kalau dari bank itu memang sudah mendapat reswan atau ternyata sudah terbayar, itu langsung terverifikasi. Oke. Tanpa Maksudnya tanpa inquiry upload. itu terkoneksi dengan bank ya, Mas Eko ya? Iya, benar. Oke. Karena nanti kalau dia upload, maka akan kembali ke skema sebelumnya. Ya, harus menunggu verifikasi admin lagi. Oh. Makanya Oke, kan di sini oke. ada poin ketiga adalah belum pernah upload bukti bayar. Oke, oke. Jadi Gitu. jangan mungkin karena kebiasaan Kebiasaan lama ya lama, Mas Eko ya di toko ladang karena sebelumnya kan upload. ya Jadi betul. ketika bayar langsung upload itu berarti jangan ya. Saya Kalau bisa ditunggu dulu. ya ditunggu dulu. Oke, oke. Maksudnya seperti itu. Oke. Next. Nanti mungkin kita akan kasih gambaran nih Mas ya nanti di slide selanjutnya. Oke, siap. Oke. Di sini adalah flow ya atau alurnya. Jadi kita ambil dari pesanan yang sudah BAST ya, tahapan di mana pesanan sudah BAST, sudah mendapat proforma invoice, sudah mendapat nomor virtual account. Nah, di sini sekolah kan udah pilih ya, pilih channel pembayarannya, kemudian sekolah melakukan pembayaran melalui CMS atau melakukan melalui internet banking ya. Nah, dari situ karena sudah terbayar oleh sistem bank, maka sistem bank akan mengirim data ke server toko ladang bahwa nomor VE ini sudah terbayar. Nah, nomor VE ini kan pesanannya nomor pesanan ya, dalam artian sama ya. Nomor VE terkoneksi dengan nomor PO kan. Nah, Iya. maka kalau karena sudah terbayar, sudah mendapat data dari sistem banknya langsung sudah terbayar, maka langsung terverifikasi. Jadi skemanya seperti itu alurnya. Oke. Nah, karena sudah terverifikasi, ya sudah, admin tinggal meneruskan dana ke merchant dan Oke. selesai. Mantap, mantap. Jadi seperti yang saya singgung tadi Mas di awal, bahwa dengan fitur auto verifikasi ini kita sudah memangkas 2 tahapan. Iya, betul. Satu nggak perlu upload, satu nggak perlu menunggu verifikasi admin. Betul. Jadi ada 2 langkah yang sudah kita lewati gitu ya. Lewati. Oke, oke. Next. Nah, ini saya berikan gambaran contoh ya, seperti apa tampilannya yang nanti. Jadi masih sama, di sini klik atur pembayaran. Nah, ini tampilan baru juga Mas Yono. Wah, mantap. Ya kan? Kalau dulu hanya tombol-tombol ini VEBRI, ini VEBNI, kemudian Bank BCB kan hanya Iya, tombol-tombol biru gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita udah kasih sedikit dipermaks ya. Dipermaks lah. Biar
orang itu lebih apa ya bahasanya sekarang lebih aware. Ya, Wah. lebih aware mungkin bahasanya. Iya, Jadi iya. kalau ada gambarnya memang apa ya Mas ya, komunikasi visual yang ada gambar itu memang langsung Betul. Betul. Memang penting Mas Eko. tanpa membaca itu langsung terlihat, Tahu. oh ini Bang Ferry, Iya, ini Bang betul. BNI gitu kan, lebih nyaman memang ya. Iya. Makanya kita juga improve di sisi UI dan UX-nya. Nah, ini adalah tampilan terbaru nanti teman-teman yang akan melakukan transaksi. Jadi tinggal pilih ya mana VA yang akan dipilih. Nanti tinggal next. Nah, oke. Nanti Oke. contoh ini saya contohkan adalah milih virtual akun Bank BNI ya. Nanti akan mendapatkan nomor VA BNI. Nah, nanti untuk mendownload proforma invoice yang sudah tertempel ya nomor VA-nya, Mm-mm. tinggal klik tombol lihat instruksi pembayaran yang Yang hijau ini di ya, bawah. warna hijau. Nah, itu nanti langsung direct ke proforma invoice, di mana proforma invoice itu sudah tertempel nomor VA-nya, Mas. Jadi Oke. tinggal di print, mungkin bisa dibawa ke bank kalau memang perlu bank, atau mungkin langsung dibayarkan menggunakan CMS atau internet banking sekolah gitu kan kalau ada. Oke. Kemudian sebelum masih yang tadi, Mas. Nah, di sini juga masih kita sediakan upload bukti bayar ya, karena untuk jaga-jaga aja, misal mungkin nanti perlu upload. Tapi tadi kita singgung di awal Mas ya, bahwa sebelum upload kita sediakan tombol baru yang paling kita dominankan di sini, Iya. yaitu cek status pembayaran. Oke. Jadi sebelum teman-teman upload bukti bayarnya, coba diklik dulu cek status pembayaran. Oke. Nah, itu nanti akan direct, kita akan inquiry data ke sistem bank langsung. Nomor V ini udah terbayar atau belum sih, Mas? Iya. Kalau udah terbayar, itu nanti langsung auto verifikasi, auto terverif. Oke, oke. Jadi nggak perlu menunggu verifikasi admin lagi. Tapi Oke. catatan ya, ini akan hilang, tombol ini akan hilang sebenarnya, Mas. Iya. Kalau memang ketika pas bayar di bank itu, post notif atau sistem banknya berjalan. Oh, Hilang itu dalam arti karena status sudah berubah, sudah terbaik. sudah terbayar ya. Mm. Nah, kenapa Oke. kalau semisal sudah bayar dan statusnya belum berubah dan tombol ini masih terlihat terpampang di sini, Iya. nah teman-teman jangan upload dulu. Coba diklik dulu cek status pembayaran. Oke. Mungkin ini Mas Eko. Yang perlu saya tanyakan adalah tombol ini itu muncul ketika sekolah sudah melakukan pembayaran atau sebelum sekolah melakukan pembayaran sudah muncul? Oke, tombol ini muncul ketika VE sudah dibuat. Sudah dibuat Nah, ya. walaupun belum Ketika pilih terbayar, BNI ini misal ini langsung muncul ya. iya, contoh Oke. seperti ini ya. Ketika VE terbuat itu sudah langsung muncul. Oke, Nah, oke. terlepas itu terbayar atau belum, itu tetap muncul. Nah, ketika itu dibayar sama sekolah VE-nya dan sistem sudah berjalan normal, Hmm. auto verif itu sudah berjalan normal dari server bank ke server toko ladang berjalan normal, Heeh. itu kan langsung terverifikasi. Dan ini hilang, tombol ini otomatis hilang. Oke, Nah, oke. tapi ketika sudah bayar, kemudian dicek lagi di si plat toko ladang, loh, kok statusnya masih BAST, belum Heeh. berubah. Seharusnya kan berubah tuh Mas, Hmm. ikut terverifikasi. Ternyata setelah dibayar belum berubah. Nah, maka kebiasaannya yang sekarang kan pasti upload. Iya. Nah, sekarang kami rekomendasikan jangan upload dulu. Coba dicek status pembayarannya. Dicek status pembayaran itu. Nanti kalau memang sistem bank itu terbayar, itu langsung auto terverifikasi dengan Oke. cara klik cek status pembayaran. Cuman kalau misal nih, katakanlah memang di dalam sistem bank itu VA tersebut belum terbayar, tapi sekolah klik cek status pembayaran. Nah, Itu di gimana, situ Mas? poinnya kenapa kita menyediakan cek status pembayaran. Di sini teman-teman sekolah kan sudah melakukan pembayaran, Ah, perasa sudah melakukan pembayaran. iya, Nah, kita coba kasih tombol ini adalah untuk sama-sama ngecek ya ke iya. sistem bank. Ketika cek status pembayaran, itu akan inquiry langsung kan ke sistem bank.
Kalau ternyata itu belum terbayar, ya berarti memang belum terbayar, Mas. Dalam Oke. artian nomor VE ini masih belum terbayar. Seharusnya uangnya itu bisa jadi retur kembali ke Iya. rekening sekolah. Atau intinya ketika cek status pembayaran itu gagal, berarti pembayarannya juga gagal. Oke. Kalau semisal cek pembayaran gagal, akhirnya kan nggak bisa terverifikasi. Iya. Teman-teman maksa langsung upload bukti bayar, ya kan? Iya. Kemudian ketika karena upload bukti bayar, makanya kembali ke skema sebelumnya, Mas. Iya, Harus kita menunggu ngecek dulu ya. verifikasi admin. Nah, ketika diverifikasi admin sama aja, karena kalau cek status pembayaran itu gagal, berarti uangnya belum masuk ke toko Iya. ladang. Iya. Jatuhnya apa, Mas Yono? Jatuhnya adalah itu transaksi bermasalah. Ya, Ya nanti kan? akan diinformasikan juga kan ya. Iya, maksud saya daripada melalui proses upload kemudian verifikasi admin akhirnya jadi transaksi bermasalah itu kan, makanya dari awal kita udah sediakan fitur baru untuk cek status pembayaran ke bank langsung. Oke. Tombol cek status pembayaran ini langsung ke bank loh, Mas. Maksudnya itu Oh, langsung ngecek ke bank, ke sistem banknya langsung. oke. Jadi kalau dari di situ sudah muncul pesanan belum terbayar, ya berarti nggak usah upload, langsung aja kembali ke bank. Pak, ini Oke. loh belum terbayar nomor VE saya gimana gitu kan, ibaratnya kalau kalau itu pembayarannya lewat teller atau langsung ke bank, atau Oke. mungkin kalau melalui internet banking coba dicek di mutasi rekeningnya kayak Oke. Oke. apakah ada proses retur atau apa kan, Mas, bisa dicek dulu gitu loh. Oke. Oke. Misal nih Mas Eko, Ya. ketika sekolah cek status pembayaran dan ternyata VA tersebut belum terbayar. Nah, informasi apa yang tampil di layar itu Mas Eko? Ya, nanti akan tampil ya semacam, kalau bahasanya itu notif ya, di Heeh, heeh. biasanya kalau nggak salah itu di Pop up lah, pojok kiri bawah. kiri bawah. Nah, nanti akan tampil semacam notifikasi bahwa pesanan belum terbayar atau Oke. nomor virtual akun belum terbayar. Oke. Nanti Oke. akan tersampaikan di situ. Tapi Oke. kalau semisal itu sudah terbayar, itu langsung, Mas, langsung Oke. berubah statusnya terverifikasi gitu. Oke, siap. Oke. Kita lanjut mungkin. Nah, contoh ini ya, contoh tadi semisal ketika cek pembayaran itu sudah terverifikasi, maka langsung berubah pembayaran Ya, di sini ya. diverifikasi. Status pembeliannya ya. Iya. Pembayaran terkonfirmasi, kemudian di sisi kami pembayaran diverifikasi. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi bagaimana jika fitur auto terverifikasi tidak berjalan. Maka tadi Oke. kita udah singgung kan tadi di awal, kalau ternyata auto verifikasi itu mungkin namanya sistem, Mas ya, Ya, ada betul. error atau mungkin time out jaringan itu kan pasti ada. Nah, Betul. makanya kalau terjadi itu jangan terburu-buru upload bukti bayar dulu. Coba klik tombol cek status pembayaran tadi. Nanti Oke. kalau itu memang dari sistem bank, server bank itu sudah menyatakan terbayar, maka statusnya menjadi menjadi terverifikasi, bukan Iya, auto lagi ya. Sudah menjadi terverifikasi statusnya. iya. Kalau udah terverifikasi ya udah, tinggal menunggu berapa jam pasti, atau mungkin 1 kali 24 jam pasti akan masuk ke rekening merchant. Oke, siap. Nah, kita juga bantu ya dari sisi merchant. Oke, ini cek Nah, pembayaran dari sisi merchant. iya, semisal nih sekolah, pokoknya aku udah bayar, udah mereka nggak mau ngecek lagi kan, Iya, iya. ya namanya orang kan banyak versi ya. Nah, teman-teman merchant kalau istilahnya kan pengen bantu, pengen segera cepet terbayarkan gitu kan, itu juga bisa loh. Kita udah juga menyediakan tombol di sini cek pembayaran. Oke. Ini muncul ketika sekolah sudah create VA ya, kan, ya. Iya, sudah Oke. create VA. Jadi maksud saya jangan sampai ini muncul duluan Mas Eko. Oh, enggak. Kalau muncul duluan pun apa yang mau dicek, Mas? Kan nomor Lah iya. VI-nya juga belum ada. Iya. Kalau keburu pengen tang beli barang dicek cek 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 error nanti. Enggak ada. Jadi tombol ini hanya akan muncul ketika sudah BAST dan Ya,
sekolah sudah meng-create VA atau Ya, sudah betul. membuat nomor VA. Nah, itu akan muncul tombol ini, cek pembayaran. Coba Oke. diklik Mas di next slide-nya. Nah, nanti ketika diklik cek pembayaran, nanti akan ditampilkan bank apa atau VA apa yang dipilih sama sekolah. Ya. Nah, contoh kan tadi VA BNI. Nah, Heeh. itu teman-teman merchant penyedia itu bisa ngeklik ini, Mas. Konsepnya sama. Ketika diklik, itu akan langsung cek ke server bank. Ke server. Ya, nomor VA ini udah terbayar atau belum. Heeh. Kalau udah terbayar, ya udah langsung dia akan pindah ke terverifikasi statusnya. Oke. Jadi ini Oke. membantu ya, merchant membantu sekolah untuk segera terverifikasi pembayarannya. Oke. Kadang-kala kan sekolah kalau udah bayar ke bank, udah dia nggak mau ngecek lagi ya di Pokoknya sistem. saya sudah bayar Ya, gitu aja. Ya. nah Oke. ini jadi merchant juga bisa bantu Oke. gimana nomor pesanan itu segera terverifikasi. Oke. Nah, seperti itu Mas. Tapi catatannya adalah tombol-tombol ini akan hilang sebenarnya Ketika kalau pos notifnya jalan. ya post notif atau cache normalnya antara server bank dan toko ladang itu berjalan normal. Oke. Nah, Oke. makanya tadi kita singgung bahwa dari sekian transaksi mungkin pasti ada satu dua yang pasti ada terjadi Oke. error auto verif. Nah, solusinya seperti apa? Kita sudah sediakan tombol cek status pembayaran Oke. di Oke. sisi pembeli, kemudian juga ada di sisi merchant. Itu untuk menanggulangi, itu adalah solusi untuk ketika auto verifnya nggak jalan. Oke. Tinggal Oke. klik tombol itu, ketika memang benar-benar sudah terbayar dari sisi bank, langsung terverifikasi. Langsung memangkas ya, maksudnya langsung lompat juga ke terverifikasi statusnya. Oke. Jadi bisa disimpulkan untuk case ini, case cek pembayaran ini istilahnya ya 100 banding 1 lah ya Mas Eko ya. Jadi munculnya ya ketika kalau VA tersebut ada kalanya mungkin post notifnya tidak jalan. Iya, Iya. benar. Itu Oke. bahkan mungkin 1000 banding 1 lah Mas Yono. 100 Mas. 100 aja. 100 banding 1. Gak 1000 Mas. Ya, pada intinya teman-teman kita sampaikan bahwa dalam integrasi VA antara toko ladang dengan sistem bank itu kan Ya. langsung ya langsung antara server ke server masing-masing server. Nah, ketika konsepnya itu mungkin kita coba jelaskan Mas ya. Ya. Konsepnya adalah ketika VA itu terbayar di bank, server bank itu akan kirim data ke server toko ladang. Oke. Nah, cuma kan dalam konteks ini terkadang ada errornya juga, namanya juga sistem Mas ya, kan Iya, iya. nggak pasti itu akan berjalan sempurna terus. Iya, Nah, iya. pasti kan ada mungkin jaringannya error atau mungkin timeout, ada loading yang terlalu lama di sistemnya. Makanya kan kita kasih solusi juga ketika fitur post notif dari sistem bank ini error gitu kan. Oke, oke. Contoh mungkin kalau teman-teman dari Jatim pernah merasakan ini kan, Iya, iya. ketika udah bayar tapi kok belum berubah statusnya menjadi menunggu verifikasi kan. Oke, oke. Nah, karena itu fitur post notif dari sisi banknya sedang nggak jalan gitu. Banknya nggak mengirim data ke server toko ladang. Makanya kita perlu satu action atau satu tindakan dari kita untuk inquiry langsung ke sistem banknya. Oke. Kalau udah inquiry dapat balasan dari server, nah itu akan berubah status pesanannya. Oke. Gitu Mas Yono. Next. Oke, ini yang kita sampaikan tadi ya. Udah kita bahas. Oke, Oke. itu fitur yang auto verif ya, VA auto verif seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, dipersiapkan aja pertanyaannya. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Oke. Materi kita yang kedua Mas Yono adalah perubahan alur penutupan transaksi gantung. Jadi selain perubahan mungkin kita lebih mengenalkan ya ini alur Iya. baru. Alur baru. Nah, alur baru gimana untuk melakukan penutupan transaksi gantung.
Oke. Kalau dulu kan hampir sama sebenarnya Mas ya. Dulu kan bersurat, Iya, nanti apa ya, dikumpulkan, diupload di Google Form yang udah iya. disediakan sama kita. Nah, sekarang itu Lebih tersistem lah Mas iya, kalau yang sekarang sekarang itu ini. sebenarnya hampir sama, cuma uploadnya nggak di Google Form lagi. Iya, Upload, dan juga memang formatnya pun tuh sudah ditentukan. iya. Lebih enak, tinggal Kalau ngisi-ngisi sekarang aja. uploadnya udah di sistem toko ladangnya Ya, langsung. tidak di Google Form atau Google Drive lagi ya. Iya, betul. Jadi, oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi. Apa sih transaksi gantung ya? Transaksi gantung adalah transaksi yang sudah tidak dilanjutkan oleh sekolah dan penjual, atau Oke, transaksi yang nggak bisa lanjut ke karena tahapan sesuatu selanjutnya. lah, Iya, satu lain hal. ya, atau katakanlah mungkin salah salah spek lah, atau Atau mungkin salah apalah itu yang kuantiti. menyebabkan transaksi itu akhirnya jadi gantung kan ya. Iya. Kebanyakan hasil gantung ini pasti di tahapan BAST, Mas. Nah, Betul. ketika sudah BAST baru sadar ternyata itu nggak sesuai. Akhirnya mau Iya, dilanjut juga nggak bisa, mau dibatalin juga nggak bisa. Nah, iya. makanya kan akhirnya di sini ada konsep namanya transaksi gantung. Nah, transaksi gantung itu memang secara sistem nggak bisa dibatalkan langsung, Iya, tapi ada metode atau alur untuk melakukan penutupan. Bahasanya penutupan. penutupannya. Iya, jadi di sini sudah digambarkan sama teman-teman ya, sama tim kita, bahwa kita ambil dari pesanan yang sudah BAST. Nah, sudah ketika pesanan yang sudah BAST, sekolah upload form pengajuan penutupan. Oke, Formnya seperti apa sudah kita sediakan, Mas Yono. Tinggal mantap. download tanda tangan. Oke, Jadi jangan semua lupa data diisi udah, juga, diisi. iya, semua data sudah terisi sama sistem kita. Nah, Iya. itulah salah satu fitur terbaru ya di penutupan transaksi gantung. Kemudian apa nih saya nggak lihat. Oke, penjual upload form pengajuan penutupan. Ya, setelah penjual ya di sini. Penjual yang pertama kan sekolah dulu. Oh iya iya ya, ada pihak Sekolah, sekolah upload. Setelah sekolah udah upload, nanti penjual download dulu Mas ya download sebenarnya. dulu. Download dulu Ya, apa yang diupload sama sekolah, ya, tanda tangan juga di situ. ya, Nah, disinilah penjual upload form transaksi gantung. ya, 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 betul. Jadi sudah sekolah udah mengajukan, penyedia sudah menyetujui Menyetujui. dari pengajuannya sekolah. Nah, nanti kan diupload di ekosistem toko ladang. Nah, kita ya dari Ya, sisi admin Sipla Toko Ladang akan meninjau, akan mereview form yang sudah diajukan. oke. Nah, beberapa yang sudah sesuai rule atau sudah sesuai itu langsung kita eskalasi ke Kamdikbud. Tapi ada yang mungkin apa ya Mas? Bahasanya kita tolak Mas ya. Kenapa? Iya, Karena beda Mas. Mungkin teman-teman akan kita sampaikan ya. Mungkin perlu diketahui juga bahwa kalau teman-teman ada yang pengajuannya kita tolak, itu kenapa? Biasanya sudah kita sampaikan juga di situ alasannya apa. iya. Itu Pak, kalau pengen pengen lebih jelasnya kita sampaikan juga bahwa biasanya kita tolak pertama adalah beda alasan penutupannya. Antara yang dipilih dengan yang ditulis di formnya itu. Iya benar. Jadi teman-teman nanti kalau yang sudah atau mungkin yang mau mengajukan penutupan transaksi gantung itu ketika tadi ya, ketika sekolah upload, ketika penjual upload, itu di sistem juga ada pilihan ya, alasan kenapa transaksi ini ditutup. Nah, itu Oke, sudah kita sediakan beberapa pilihan alasan kenapa ditutup. Nah, ini harus sama dengan yang di dokumen. oke. Nah, kalau nggak sama, ya mohon maaf, kita akan tolak. Nah, Iya, iya. ketika ditolak gimana Mas? Nggak apa-apa, tinggal upload lagi, tinggal menyesuaikan lagi statusnya biar sama dengan yang di dokumen. Iya, iya. Jadi biasanya seperti apa? Contohnya gini, di form upload itu statusnya dipilih adalah transaksi double, Iya. transaksi ganda. Nah, tapi di formnya atau di lembar Lembarannya. bukan form ya, Suratnya lah. di Iya. lembar surat pernyataannya itu ditulis atau dipilih yang transaksi salah sumber dana. Kan beda Mas. Iya, iya. Yang diinputkan di form upload
itu adalah transaksi double alasannya. Iya. Kemudian yang di dokumen itu transaksi salah sumber dana. Nah kan Oke. nggak sinkron nih. Iya, Nah nggak makanya matching lah. itu akan kita tolak gitu. Oke, oke. Nanti solusinya kalau ditolak seperti apa tinggal upload ulang, Iya, sesuaikan aja. kita juga menginformasikan kan di situ Iya, apa itu namanya, alasannya ya. alasannya apa, kenapa ditolak, kan kita diinformasikan. Iya ada kok nanti di apa di riwayat Oke, oke, log transaksi itu muncul kok kenapa itu oke, ditolak. mantap. Oke, Next. lanjut. Nah, oke. Di sini tombol apa Mas? Saya nggak kelihatan. Ini tombol atur pembayaran. Oh, atur pembayaran ya. Oke. Kita skip ya. Di sini sebenarnya lebih ke lihat detail tadi yang perlu Iya, lihat dicari. detail sih. Heeh, Jadi dilihat detail. Nanti tombolnya di mana? Di sini. heeh. Ajukan penutupan pesanan. Oke, jadi posisinya eh, menu ajukan penutupan pesanan itu di detail ya Mas ya? Iya, di detail ya. Dari list tadi, dari list pesanan, diklik detail dulu, Heeh. diklik detail dulu. Hmm, Nanti di situ di bawah samping kanan ya ada tulisan ajukan penutupan pesanan. Oke, Ini statusnya masih BAST ya teman-teman. masih BSD. Oke. Oke, coba diklik Mas. Nah, Nah, di sini teman-teman bisa pertama ya download dulu. Download template-nya. Ketika udah oke, di di sini. download template-nya, nanti tinggal di-upload di sini di itu unggah file. Di choose file. Nah, Nah, di itu sini. nanti tinggal di-upload di situ. Iya, Filenya harus PDF. Maksimal 3 MB ya ukurannya. oke. Oke. Nah, nanti di atas tuh kan ada tuh pilihannya. Mengapa Anda membatalkan transaksi atau menutup transaksi ya. Nah, ini maksudnya Mas Yono yang tadi Oke. saya sampaikan. Alasan yang dipilih di sini itu harus sama dengan yang ditulis di file PDF-nya. Ya, Itu yang maksudnya harus sama, nanti itu bisa diterima dan lanjut ke eskalasi Kemdikbud. oke. Oke, ini tahap sekolah udah kita anggap ya tahap sekolah udah melakukan upload. Nanti tinggal klik tombol biru ajukan pembatalan. Oke. Next. Oke. Sebelum beranjak ke sisi merchant ya, respon dari sisi merchant seperti apa, kita akan sampaikan ya di sini. Seperti inilah nanti Contohnya template ya. ya, contoh Contoh template template. yang sudah disediakan sama sistem. Di sini teman-teman tinggal ngisi saja ya tanda tangan dan materainya. Sorry. Oke. Tanda tangan dan materainya nanti tinggal diisi saja di situ. Tinggal tanda tangan dan materai. Kemudian di halaman pertama Mas. Bentar. Yang mungkin slide mungkin Mas. Oke. Nah, yaitu yang slide. Ini adalah slide yang dimana menampilkan halaman pertamanya dokumen. Nanti di situ tinggal diisi aja pada hari ini itu adalah tanggal kapan teman-teman mengajukan. Kemudian nanti sebenarnya ada ya di bawah, cuma mungkin Iya, nggak ter-screenshot. iya. Ya, di situ juga ada alasan yang ditampilkan di sisi dokumen itu apa, itu juga ditulis di situ, dicentang aja ya, tinggal centang aja, tampil isinya seperti apa, sama ya, sama seperti tadi. Oke. Next. Ini kemudian diupload. Iya, setelah diisi tanda tangan materai tinggal diupload aja. Oke. Kemudian klik ajukan pembatalan. Iya. Oke. Nah, Nah, ini dari sisi merchant atau penjual nih Mas Joko. iya betul. Tadi kan dari sisi pembeli atau sisi Ya. sekolah sudah melakukan pengajuan. Oke. Lanjut dari sisi merchant untuk merespon pengajuan penutupannya. Di sini tinggal klik tanggapi, tombol orange, klik tanggapi. Nah, nanti akan muncul ya, unduh dokumen pengajuannya. Yang diunduh apa? Yang diunduh adalah dokumen yang diupload sama sekolah tadi, Mas Yono. Betul. Nah, itu nanti tinggal diunduh, tinggal tanda tangan di
bagian merchantnya diupload lagi, Oke. nanti tinggal disimpan. Ya, Nah di sini inilah ya posisinya. Di posisinya sini. adalah yang sisi merchant, Nah, dari sisi tinggal merchant tinggal diupload, diisi. saya ulangi, tinggal ditandatangani, dalam artian teman-teman merchant menyetujui proses pengajuan penutupan transaksi ini. Nanti ketika sudah nanti dibuat file PDF lagi, diupload lagi mas. Oke. Nah nanti diupload lagi di sini, harus berformat PDF, maksimal ukuran adalah 3 MB. Jadi nanti tinggal ya teman-teman menyesuaikan lah ya. Oke. Kita nggak belum jelaskan gimana cara bikin PDF dan 3 MB mas ya. Oke, berarti sampai sini langkahnya tinggal disimpan Ya saja. disimpan. Kemudian di sini ketika sudah apa itu namanya ditanggapi oleh penjual, maka tampilan dari sisi sekolah di sini misal katakanlah sudah ditutup dan direspon oleh pihak kami, toko ladang, di sini sudah muncul alasannya. Alasannya pesanan telah diselesaikan secara manual. Di sini Ya ada itu warna adalah merah. alasan penutupan yang tadi Iya, dipilih, iya, dan iya. itu sudah disetujui oleh Kemdikbud dan sudah ditutup oleh admin kita. Oke. Jadi sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui adalah kalau sudah BAST mas Yono, itu kita nggak bisa langsung menyetujui, nggak bisa, kita Iya, eskalasi dulu ke Kemdikbud. iya. Nah ketika sudah ke Kemdikbud kita menunggu respon dari mereka, dari Kemdikbud pusat, apakah ini disetujui, apakah ini ditolak juga. Kalau sudah disetujui ya sudah, jadi nanti seperti ini ditutup admin, alasan ditutupnya kenapa udah tertampil. Oke, oke, oke. Misalnya Mas, Ya. alasannya bukan karena salah sumber dana atau apapun itu Ah, ah, ah. yang apa itu namanya salah kuantiti atau bisa juga salah sumber dana Mas Eko. Ketika apa itu namanya si sekolah sudah upload, kemudian merchant juga sudah upload, mereka kepengennya segera transaksi ulang. Apakah sudah diperbolehkan Mas Eko? Tanpa menunggu eksekusi dari Kemendikbud. Yang penting dari sisi sekolah maupun merchant sudah mengajukan penutupan transaksi. Iya, kalau dari kami ya, kami nggak membatasi di situ mas ya. Oke, Kita di toko ladang nggak membatasi, sudah melakukan penutupan dan langsung transaksi, monggo ya, kita nggak iya, iya, membatasi itu gitu. iya. Cuma yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika mengajukan penutupan transaksi itu tidak 100% akan disetujui oleh Kemdikbud. Oke, oke. Jadi yang perlu diketahui itu, terlepas teman-teman setelah mengajukan mau transaksi lagi, transaksi ulang dengan mungkin konteks yang sama, mungkin Iya, membenarkan apa yang salah, monggo silahkan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah, yang perlu teman-teman ketahui, bahwa pengajuan penutupan transaksi, terutama yang sudah BAST, iya, di mana itu menunggu persetujuan dari Kemdikbud pusat, itu tidak 100% akan disetujui. iya, iya. Ya 50-50 lah ya, bisa aja disetujui, bisa aja tidak gitu kan. Nah Heeh, dari situ teman-teman bisa lah seharusnya menimbang keputusannya seperti apa. iya, Katakanlah, oh saya yakin mas ini pasti disetujui karena emang ini salah sumber dana. Nah oke, silakan, itu kan jadi keyakinan apa ya, meyakinkan teman-teman untuk melakukan transaksi ulang gitu. Tapi iya, iya. kalau ragu-ragu, wah kayaknya mungkin ada sisi yang ini akan membuat tidak disetujui oleh Kemdikbud, ya silakan dipikir-pikir lagi kalau mau melakukan transaksi ulang gitu. Oke, Yang maksud saya apa, kalau mau melakukan transaksi ulang monggo silahkan, tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah pengajuan penutupan transaksi ini harus menunggu persetujuan Kemdikbud dulu. Nah di sini juga tidak menjamin 100% akan disetujui oleh Kemdikbud. oke, oke, Nah, oke, dari situ lah teman-teman saya rasa udah paham lah gimana oke. keputusan yang akan dipilih nanti. Oke, maksud saya gini, berangkat dari sini kan artinya jangan sampai case penutupan transaksi ini terjadi, Mas Eko. Nah, Iya, sebenarnya case penutupan transaksi ini bisa dihindari, Mas Eko, iya dengan betul. cara yaitu adalah jangan sampai setelah BAST itu baru ketahuan.
apa Iya, yang kurang, apa yang salah. Jadi sebelum BASD sebisa mungkin, seminimalisir mungkin agar dicek transaksinya kan begitu iya. toh Mas Eko. Bener Mas Eno. Karena kan Oke. benteng terakhir ya mungkin teman-teman yang perlu diketahui dan perlu nanti dijalankan saat transaksi tahun 2023 itu adalah di tahapan Ya, BASD. Sebisa mungkin saat akan BASD dicek benar-benar apakah oke. sudah sesuai dengan Ya, rencana rencananya. belanjanya, Ya, entah dari itu kuantiti, segi spek, kemudian segi sumber dana yang udah punya atau belum. Nah, semua yang berpotensi mungkin ada kesalahan itu silakan dicek dulu sebelum oke. melakukan BASD gitu kan. Iya, iya. Oke, sudah selesai Mas Oh, Eko. sudah selesai Mas ya materinya. Ini mungkin bisa dicatat ya. Customer service kami di nomor WA di 0813 5733 7352. Jadi ini untuk hari kerja di hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian untuk grup Telegram ini silahkan dikopas aja atau di foto dulu nanti baru diklik ya. Jadi sekilas untuk apa itu namanya jam kerja di grup Telegram ini Senin sampai Minggu ya Mas Eko ya. Ya, Pokoknya kalau juga kita 24 ada jam. luang waktu, misal teman-teman mau pertanyaan apapun itu, silakan ditanyakan di grup Telegram, nanti akan sebisa mungkin kami jawab. Kemudian jangan lupa sosial media kami ada di Instagram. Sebenarnya tidak ada Instagram saja ya Mas Eko ya. Iya, sebenarnya sih Ada ada Facebook, ada Facebook, Twitter. cuman di sini memang yang ramai itu ya di Telegram dan Instagram ini. Kalau Iya, untuk sosial media memang Instagram ya Mas Eko di Siplah Toko Ladang. Jadi informasi-informasi terkait dengan pembelanjaan yang ada di Siplah maupun update-update yang ada di Siplah Toko Ladang akan kami update melalui grup Telegram maupun sosial media kita ya Mas Eko ya. iya benar. Memang Oke. yang apa ya, yang kita fokuskan untuk sementara ini baru di Instagram. Oke. Tapi kita akan coba boost juga Mas ya nanti di Ya, sosial media yang lain. sudah masuk jadwal Mas Eko. Iya. Oke, terima kasih Mas Eko. Ya, Materinya cukup menarik ya, mengingat memang ini fitur baru ya, fitur auto verifikasi yang sudah memangkas dua ya tadi ya, dua iya, poin ya, dua yaitu langkah. adalah dua langkah ya, upload dan juga status menunggu verifikasi. Iya, Artinya Mas. ketika sekolah sudah upload, sekolah tidak perlu lagi ada action untuk upload ya. Sudah bayar ya tadi. Iya, Sekolah sudah bayar, sorry sorry. Sekolah sudah bayar, tidak perlu lagi ada action untuk upload ya Mas Eko ya. iya benar sekali, Mas. Kemudian tadi juga ada sekilas update alur penutupan transaksi. Jadi secara rule sudah tersistematis semua. Jadi tektokannya ya di sistemnya toko ladang ya Mas Eko ya. Iya, Tidak benar, Mas. lagi melalui Google Form ataupun Google Drive. Oke Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah hadir di sini sudah ada 62 partisipan Mas Eko. Oh, alhamdulillah rame berarti Mas hari ini. Padahal kemarin podcast saya itu nggak saya share di Place WA Mas Eko. Iya, Saya share di grup Telegram Telegram sama sama Instagram, sosial Mas. media. Iya, Tapi alhamdulillah responnya cukup positif Mas Eko. Mengingat memang ya sumber dananya belum buka Mas Eko. iya, belum ada Ya, transaksi memang. kita pegangan otot dulu lah. Iya. Dan ini juga merupakan podcast pertama kita, Mas. Di Iya, tahun ini, tahun baru. iya. Di ruangan baru Iya, sebenarnya. ruangan juga baru ya, teman-teman. Kalau yang udah dari awal ya ngikuti Iya. podcast kita, seharusnya tahu kan ya perbedaan ruangannya. Yang Alhamdulillah kita sudah punya ruangan podcast sendiri Mas Eko. iya, Kita kelola sendiri. Di sini ya masih kosong sih. Masih ada. Oke. Oke, rekan-rekan silakan yang mau mengajukan pertanyaan bisa di kolom chat maupun di raise hand ya. Dan jangan lupa untuk absen karena akan ada dia 500.000 pulsa untuk 5 pemenang yang beruntung, iya. bukan untuk satu. Sampaikan juga Mas rule-nya. Mungkin nanti Role-nya ada teman-teman. namanya harus sama dengan yang digabungkan di Zoom ya. Iya, Kayak gini, misal nih ada Mas Julio di situ. Julio yang gabung di Zoom, di absen juga harus namanya Julio.
Jadi harus sama. Oke, saya coba cek Mas Eko di kolom chat. Pilihan, oke, dari Pak Z underscore PWT. Pilihan Bank BPD khususnya Jateng nggak ada Pak. Oke, ini mungkin saya bantu jawab ya Mas Eko ya. Bank Jateng sudah tergabung dengan fitur metode pembayaran BPD aja Pak. Jadi di situ sudah jelas nanti kalau mau pilih metode pembayaran BPD Jateng nanti ada logonya juga Bank Jateng. Jadi ini sudah ada Pak. Jadi malah sudah awal ya Mas Eko. Iya. Sudah lama. Jadi khusus untuk rekan-rekan di Jawa Tengah yang notabene-nya memang dana bosnya turunnya di Bank Jateng ini lebih mudah. Jadi sudah ada fitur metode pembayaran BPD aja Bank Jateng. Jadi sudah ada. Oke, saya lanjut link absen Mas. Oke, Mas Agung sudah di-share link absennya. Kemudian di sini dari CV Esa Medco Teknologi. Oke, upload pengajuan form. Apa tidak perlu tanda tangan basah dan stempel Mas? Oke, Oke. agak loading ya Mas ya. Oke, mungkin jaringan koneksi ya internet ya. Oke, Jadi gini, memang ya untuk sekarang itu kan kita masih konsep download dulu, kemudian nanti ditandatangani dan distempel. iya, Dimana itu juga perlu materi tadi ya dari sisi sekolahnya. Memang ya, memang masih perlu, kemarin itu memang masih disetujui disepakati masih perlu tanda tangan dan stempel basah. iya, Dimana nanti itu di scan, kemudian di PDF kan diupload. Nah, itu sama nanti dari sisi penjual juga ditandatangani dan stempel penyedia, di scan iya. dan upload. Nah, Oke. tapi mungkin kita akan spoiler ya sedikit bahwa kita juga Oh akan iya, mengembangkan ya, di iya, iya. mana satu kita akan bekerjasama dengan e-materai. Nah, jadi nanti sudah nggak perlu materai fisik lagi. Iya, materai digital ya. Ya, kita akan kita kerjasama dengan e-materai ya, dengan Peruri. Kemudian untuk tanda tangan kita juga penjajakan ini Mas, Oke. untuk proses tanda Tanda tangan tangannya digital. sudah digital. Iya, Wah, nanti mantap. kita juga penjajakan di situ Mas. Jadi kita memang arahnya memang ya udah, kalau memang itu dokumen elektronik ya semua serba elektronik gitu. Nggak Oke. ada Ya, betul sih, Mas. nggak ada lagi istilah stempel Stempel basah basah, atau tanda tanda tangan tangan basah basah. ya. Ya, Tapi untuk sekarang memang ya masih masih diperlukan. diperlukan lah ya untuk Diperlukan. sementara dulu, sambil berproses ke arah yang semua serba digital. Oke, siap. Oke. Ini juga sudah dibantu jawab dengan CS kita, Mas Eko, Mas Mahendra. Iya, Perlu tanda tangan basah dan stempel. Jadi iya. mungkin rekan-rekan di Mungkin perlu sini kita yang belum kenalkan Mas tahu ya, perlu kita kenalkan. bahwa CS kita itu CS namanya Mas Mahendra. ya CS kita yang Mahendra Mata. selalu aktif ya di Iya, Telegram. iya. Oke. Kemudian lanjut Mas Eko dari Bapak Yayan Sugianto. Maaf Kak, boleh minta file presentasinya buat nanti disampaikan ke sekolah. Oke, nanti setelah akhir acara nanti kita share ya Pak ya. Ya, jangan lupa join di Telegram aja, nanti pasti di-share di Telegram. Betul. Ya. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman yang di sini yang sudah bergabung yang belum mengisi link absen segera mengisi link presensinya. Oke, saya lanjutkan dan masih dari Esa Medco Mas Eko. Untuk transaksi tahun 2021 apa masih bisa melakukan proses penutupan pesanan? Nah, ini Mas Eko. Ya. Ini kan sistemnya update-nya kemarin ya Mas Eko. Ah, ah, ah. Tahun kemarin ya. Nah, ini transaksinya di 2021. Masih bisa nggak Mas Eko? Masih bisa. Fitur Oke. itu kan untuk semua transaksi. Oke, sebentar agak delay Mas Eko. Oke, Ya. lanjut. Jadi semua fitur yang penutupan transaksi itu ya semua transaksi, nggak memandang apakah itu transaksi di tahun 2019, apakah itu transaksi di tahun 2021. Oke, Jadi selama itu memang transaksi itu belum selesai, masih masih bisa melakukan masih bisa ya. pengajuan penutupan transaksi. 2020, 2019 Iya, bisa ya. bisa. Nah, ini kesempatan nih. Mungkin di tahun Teman-teman yang mau 2019 ya. iya, teman-teman yang mau membersihkan transaksi di Iya, apa ya, di daftar transaksinya yang udah nggak jalan ya, mungkin dibersihkan untuk jadi transaksi ditutup atau transaksi dibatalkan, silahkan menggunakan fitur itu.
Iya, iya. Mantap, Dan mantap. mungkin yang perlu kita sampaikan juga ya Mas ya, Iya, bahwa pembatalan transaksi atau penutupan transaksi itu ada beberapa tahapan sebenarnya Mas yang sudah iya. kita sampaikan mungkin di materi-materi yang sebelumnya mungkin Mm. sudah disampaikan ya. Ada pertama adalah kayak yang sekarang ya yang jalan itu fitur auto batal ketika 5 hari tidak Oh iya, direspon. iya, iya. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan di materi Oh, podcast nanti terakhir kita kayaknya ya sebelum nanti kita ada sesi itu. ya ada Ada, lagi nanti ya. pengenalannya ada. Ya mungkin ada lagi ya. Heeh. Oke, mungkin nanti kita akan adakan lagi, kita remindering lagi bahwa Mm. ada fitur-fitur di mana transaksi Pembatalan itu bisa otomatis. batal. Iya. Ya, oke. Mungkin itu ditahan dulu Mas Eko. Oh, biar Nanti enggak kita anu ya. adakan podcast Oke. lagi. Oke, siap. Biar enggak spoiler ya. Ya, spoilernya seperti itu. Yang jelas nanti kita share juga materinya di podcast. Saya Oke, siap. lanjutkan di pertanyaannya Mas Eko, masih di kolom chat. Dari Pak Reza Mas Eko, mungkin ada notif juga di sistem bila mana penjual sudah menyelesaikan pesanan, namun sekolah belum segera melakukan pembayaran. Beberapa case yang terjadi ada sekolah yang baru melakukan pembayaran 2 minggu lebih. Sebentar, saya kok masih blank ini dengan pertanyaan Mas Eko. Mungkin Mungkin maksudnya ada notif juga di sistem bila mana penjual sudah menyelesaikan pesanan. Oh, maksudnya ini sudah penjualnya ngirim sudah kayaknya. mengirim, Iya. namun sekolah belum segera melakukan pembayaran. Oh, intinya ya apa ya? Notif di sistemnya gitu loh, Mas Eko. Iya. Yang penting apa itu namanya? Sekolah sudah BAST ya. Iya, mungkin di sini kalau Not, saya memahaminya Mas ya. iya, iya, iya. Jadi teman-teman penjual sudah menyelesaikan pesanan. Saya lebih memahaminya adalah penjual sudah mengirim Ya, barangnya. penjual sudah Nah, mengirim. kalau dan kemudian sekolah mendapatkan notif untuk segera membayar, gitu kan? Oke, bagus ini Mas Eko. Nah, sebenarnya itu sudah ada loh, Mas. Di mana? Kalau teman-teman lain mungkin teman-teman terlalu abai. Ada kan logo icon atau lambang icon notifikasi itu loh di samping kanan atas. Ya, Ya, itu kan ada sebenarnya. Itu notifikasi. tuh enggak. Kalau ini saya memahaminya gini Mas Eko. Notif ini dari sisi pembelinya Iya, loading gitu. Kilo iya. tagihanmu gitu. Iya Iya itu kan? ada. Ada ya. Ada, cuma saya rasa teman-teman terlalu abai di icon notif itu. Mungkin nggak bunyi kali ya. Nah, itu terlepas ya tabunya atau enggak gitu kan. Karena malas membaca mungkin juga. Ya, Iya. itu kan kita orang Indonesia. Jadi teman-teman ya sebenarnya fitur ya di mana ketika teman-teman penyedia sudah melakukan pengiriman barang dan itu sudah terkirim, itu ada notifikasi di Heeh. sisi sekolah bahwa pesanan sudah dikirim sama penjual. Nah, itu berarti kan tanggung jawabnya si sekolah untuk segera melakukan BAST. Nah, ketika sudah BAST, muncul lagi notifikasi Ya, BAST sudah dilakukan, silakan download atau mungkin silakan download ya proforma invoice. ya. Sebenarnya sudah apa ya sistem udah nyediakan, cuma kan saya coba cek beberapa teman-teman notifikasi itu nggak dibaca Mas, malah kadang Oke. ada Mas ini yang bisa nggak ya langsung di dibuat terbaca semua gitu kan, banyak banyak notifikasi yang numpuk sampai di situ tertulis 99 plus plus ya. Kan Iya. ribuan berarti notifikasi yang nggak dibaca. Tapi nggak apa-apa Mas Eko. Mungkin maksudnya perlu dikembangkan lagi. Entah itu tidak hanya dari sisi notif saja. Mungkin Iya, ketika sekolah sudah BAST, nanti kita auto WA ke sekolah. Mungkin WhatsApp ke sekolah atau SMS ke sekolah. Mungkin kita kembangkan seperti itu, nggak apa-apa juga sih ya nanti. nanti Tapi nanti perlu dianalisa juga pastinya. Jadi itu lebih, malah sekolah lebih aware juga nanti. ya mungkin kita akan dari tadi Pak Reza mungkin nanti kita akan penjajakan dulu Ya, gimana apakah mungkin karena mungkin notifikasi ini terlalu diabaikan oleh sekolah di mana sekolah mungkin lebih suka lihat iya, WhatsApp. Nah, ya, mungkin nanti kita akan penjajakan ke sana iya, tapi iya. ya perlu proses lah ya. Iya, yang jelas sudah ada. Yang jelas sudah ada di sisi notifikasinya. Mungkin nanti kita kembangkan lagi. Nah, inilah perlunya Mas Eko. Perlunya ngobrol User, ya sama user. user itu
ternyata selama ini notifikasi itu tidak dibaca. Nah, ini kan kita nggak tahu kalau nggak ada laporan seperti ini. Aduh, aduh. Macam-macam Oke, sih emang. saya lanjutkan Mas Eko dari Oke. distrik ini. Distrik ini kalau di timur sana kecamatan Mas Eko. Iya kan? Iya. Distrik 51 podcastnya upload di YouTube Mas. Oke siap. Nanti abis ini kita upload di YouTube. Pasti, pasti. Pasti kita upload. Oke, saya ingatkan lagi jangan lupa mengisi link presensi atau link absen ya. Lumayan 100.000 Iya. buat paketan 2 minggu lah ya. Buat Oke, nonton podcast lagi nanti. oke siap. Ada banyak pertanyaan Mas Eko. Saya lanjutkan lagi Lanjut, dari lanjut. Rifai, Isametko juga tadi. Mungkin ada kebijakan dari Siplah terkait dengan transaksi yang udah lama menggantung lebih dari sekian bulan tertutup otomatis dari sistem. Case-nya petugas sekolah banyak kegiatan sehingga tidak sempat melakukan proses penutupan transaksi. Nah, ini terkait transaksi gantung lebih dari sekian bulan mungkin ya. Sekolah belum melakukan penutupan transaksi karena sekolah banyak kegiatan, Mas Eko. Iya, oke, oke. Cuman ya Monggo, monggo dulu sama dulu. sebenarnya bisa aja sih Mas Eko. Yang penting maksudnya jangan berangkat dari sini itu maksud saya gini, jangan mengandalkan dari sisi sekolah saja. Mungkin penyedianya bisa remind ke sekolah untuk melakukan penutupan transaksi. Kan nggak butuh lama sebenarnya Mas Eko ya. Iya. Jadi gini, penutupan transaksi ini kan tadi kalau kita contohkan yang sudah BAST. Iya, Kalau sudah BAST kan berarti barang sudah diterima. Kan BAST kan apa? Berita acara serah terima kan. Berarti juga iya, sudah clear barang dari si sekolah itu. Nah, mengapa sekolah harus dulu yang mengawali? Karena kan memang bolanya atau poinnya kan berada di sisi sekolah. Makanya sekolah perlu mengawali dulu bahwa dia iya, mau melakukan pengajuan penutupan transaksi. iya, iya, Kan nggak mungkin secara logika ya kan nggak mungkin penjual udah ngirim barangnya kemudian penjual mengajukan pembatalan gitu kan. iya, Kan ya kayaknya nggak mungkin sih kalau logika saya gitu. iya, iya, Makanya seperti itu. Nah, kemudian kalau memang statusnya belum BASD, katakanlah sedang dikirim atau mungkin pesanan itu belum direspon, itu sudah pesanan yang sudah belum direspon itu kan sudah otomatis sudah batal. auto nanti, Ya, auto pesanan yang batal. sedang dikirim ya karena kan sedang dikirim ya memang di situ perlu action lagi, perlu action bahwa untuk beberapa action yang memang harus dilakukan supaya transaksi itu batal. Kenapa kita enggak tadi mungkin masukannya ya dari Bapak, kenapa enggak yang sudah berapa bulan itu langsung ditutup Tutup ya. sama toko Iya, ladang gitu kan. Yang gini, ada beberapa status yang memang kita nggak bisa, contoh yang iya. BAST dan yang sedang dikirim. Mm. Karena kenapa? Karena yang ngerti 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 detailnya transaksi itu gimana Sekolah. kan pihak sekolah, Iya, dan mungkin dari teman-teman penyedia yang tahu karena berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah. iya, Kan kita nggak bisa ya pukul rata semua transaksi BAST yang di tahun 2021 ya kan, itu langsung kita tutup, kita nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Mungkin saja itu memang sudah BAS dan sudah bayar tapi mungkin belum melakukan upload. upload, atau Mm. mungkin saja eh, itu memang terjadi double apa ya, double order atau mungkin salah sumber dana. Ya memang kita bisa apa ya, bisa pukul rata untuk batal, cuma kan kita nggak tahu kenapa itu dibatalkan, Iya, kenapa itu harus dibatalkan gitu. iya, iya, Ya mungkin oke lah kita noted ya, sebenarnya sih ada masukan bagus juga buat kita, cuma iya, untuk case nya sekarang kita masih perlu penjajakan dulu ya, analisa dulu gimana itu bisa berjalan. Karena kalau merubah yang seperti ini kita harus eskalasi dulu ke Kemdikbud kalau yang terkait transaksi gini Mas Yono. oke, oke. Dalam artian nggak apa-apa, itu masukan bagus ya buat diskusi kita hari ini. Kita akan note dulu, kita akan catat dulu apakah ini memungkinkan kita katakanlah kita pukul rata semua BAST yang di tahun 2002 ke bawah itu langsung kita tutup. Nah, apakah itu memungkinkan dari pertimbangan Kemdikbud pusat? Nah, Iya, itu nanti kita akan eskalasi dulu. iya.
nggak apa sih, masuk juga idenya. Iya, iya, betul Mas Eko. Ya, tentunya perlu persetujuan dari Kemendikbud lah intinya ya Mas Iya Eko. memang semua mas ya, kan kalau teman-teman kalau mungkin kita perlu jelaskan juga, Iya, Kak. semua alur, semua kebijakan semua kan di Kemdikbud pusat. Kita nggak Iya bisa sih. merubah, langsung merubah gitu kan, oh ini sesuai lah dengan apa ya, dengan kita dari sisi user sekolah itu oke, dari sisi penyedia oke, dari sisi toko ladang oh bisa, kita bisa bikin kayak gitu. Tapi kita nggak bisa kalau, karena apa, kita harus mengajukan dulu ya ke Iya, Kemdikbud apakah ini izin dulu boleh. lah. Nah, Iya, karena kan yang memegang kepemilikan atau dalam artian yang punya regulasi, punya apa ya, kekuasaan mutlak antara dengan sipla itu ya Kemdikbud pusat. oke, oke. Oke, siap Mas Eko. Saya lanjutkan kembali. Dari Mas Dopi, wah ini selalu hadir nih dimanapun ini Mas Dopi ini, baik dari Telegram, baik dari podcast selalu hadir ini. Terima kasih Mas Dopi. Izin admin karena biasanya ada transaksi silva tahun sebelumnya dan kadang pihak sekolah belum bisa belanja untuk kegiatan silvanya karena di sistem katanya tidak ada. Ya. Dan biasanya silva itu belanjanya sebelum bos cair. Nah, Iya juga ya. Itu gimana ya? oke, jadi gini ya teman-teman. Cuman silva itu sampai sekarang belum belum muncul ya berarti ya. Nah, oke, saya paham mas Yana maksudnya. Masalahnya gini, yang pertama kita perlu pahami bareng-bareng, perlu pahami sama-sama kita pahami adalah Iya. sumber dana itu dari pusat ya, yang Ya, membuka, yang jadi bukan toko ladang yang menampilkan, apa bukan toko ladang yang membuat. Mas minta tolong dong ditampilin sumber dana silpa, kita mau belanja silpa, nggak bisa, itu yang ngatur Kemdikbud pusat. iya, Jadi iya. teman-teman sekolah yang login menggunakan akun Dapodik itu sudah langsung membawa sumber dananya masing-masing. Iya memang, betul. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu bareng-bareng ya. Kita pahami, perlu kita sama-sama pahami bahwa sumber dana itu bawaan dari akun Dapodik, Iya, bukan toko ladang yang iya, membuat. iya. Nah, itu pertama. Kedua, kenapa Silpa nggak muncul-muncul? Nah, mungkin ini yang memang ya, mungkin dari Kemdikbud memang nggak dimunculkan. Nah, makanya itu Mas Eko, saya lebih condong ke sumber dana silva ini di tahun ini itu dimunculin apa enggak. Nah, Nah, bisa itu kan yang jadi. kita nggak tahu. Nah, Nah, apalagi ada beberapa sekolah yang mungkin di 2022 masih ada sisa dana silpa. Dengan aturan yang baru, apakah dimunculkan atau tidak, kan kita nggak tahu juga. Ya kita tunggu aja lah kejutan dari Kemdikbud pihak ya. Kemendikbud Ya, ya. ya mereka yang punya regulasi langsung gitu kan. Iya, Jadi ya jawaban saya, jawaban kita ya untuk pertanyaan apa tadi, gimana dengan dana silpa gitu kan. Pertama adalah sumber dana yang muncul di Siplah itu adalah bawaan dari Dapodik. Kita nggak bisa ngatur, toko ladang nggak bisa ya ngatur sumber dana silpa muncul, iya, sumber dana ini muncul, kita nggak bisa. Itu adalah murni bawaan dari Dapodiknya. iya, Nah, itu apakah itu mau dimunculkan atau tidak ya itu kan wewenang mutlak dari iya, Kemdikbud betul. gitu kan. Nah, apakah itu muncul atau tidak tahun ini ya kita tunggu saja lah. Karena kita juga nggak akan apa ya, kita nggak tahu juga gitu loh. Iya, Apakah itu akan muncul atau kan tadi ya itu kan wewenang iya, mutlak iya, dari pusat. iya betul, betul. Ya nanti kita tunggu aja lah Pak Dopi, kejutan dari Kemendikbud itu nanti seperti apa. Saya sebenarnya penasaran sumber dana itu kok sampai sekarang belum muncul. Kalau kemarin saya sekilas diskusi dengan Mas Solikin sama dengan juga kan, Iya. karena kan ada perubahan aturan baru kan, yang biasanya sudah dana bos itu cairnya setiap triwulan, di tahun ini infonya di per semester. Mungkin sedang mempersiapkan itu, Mungkin Mas ya. sehingga sumber dana sampai saat ini belum muncul. Sementara di sisi lain sekolah pengennya aku tang blonjo iki. Iya, Iya. iya. Nah, makanya itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas Eko, Mm-mm. kita itu sedang adakan analisis.
Nah, nanti mungkin bisa di-share di grup Telegram. Sebenarnya sudah kita share Google Form tentunya Mas Eko. Ya. Jadi di situ memang kita mengumpulkan masukan ataupun apa itu namanya kendala yang selama ini dialami sistemnya itu pengennya seperti apa dari sisi user sekolah maupun dari sisi penjual. Ya. Jadi sehingga kita tahu tuh pengennya user seperti apa. Nanti mohon bisa dibantu partisipasinya untuk mengisi ya Mas Eko. Ya, Nanti mungkin mungkin bisa di-up ya linknya kan sudah ya. di-share sebenarnya. Mungkin kita nanti perlu apa ya? Remind lah. Remind Remind lagi lagi. untuk mengisi teman-teman yang belum mengisi silakan ngisi gitu kan. Ya, ya. Oke. Untuk sesi tanya jawab atau mungkin dari teman-teman pengen menyapa kita. Wah. Apa ini? Ya, saya memang sangat excited hari ini Mas Eko. Oh, gitu ya. Waduh, excited bahasa Inggrisan. Ya karena lama nggak podcast Mas Eko. Lama nggak Podcast, udah podcast. lama nggak podcast. Iya. Podcast pertama ruangan baru. Wah, kan dari tadi pamer ruangan mulu gitu. Aduh. Ya, yaitu tadi. Nah, tadi juga kita nggak sadar loh, ternyata memang ya saya lupa informasikan juga memang Toko Ladang saat ini sudah berada di peringkat nomor 2. Ya, Ya, di terakhir kemarin ya di Iya. kayak apa ya? Ibaratnya raport ya. iya, Raportnya raport kami sebagai raport mitra sekolah tahunan. di Kemdikbud. Kita dapat raport, kita udah dapat di nomor 2. Dan jangan lupa SLE penerusan dananya nomor 1 Oh kita. iya, benar-benar. Teman-teman yang perlu diketahui ya, Iya. untuk SLE atau Penerusan dana rata-rata kemerdekaan. rata-rata penerusan dana kita kemarin kita nomor 1 ya. Kecepatannya nomor 1. Iya. Iya. Dan ini pengen kita kembangkan lagi bagaimana agar user itu nyaman menggunakan sistem yang kita ini ya Mas. Iya, tentunya lah Mas ya. Kalau Iya. kemarin masih upload, masih menunggu verifikasi, kita sudah nomor 1 gitu. Iya. Apalagi dengan auto verifikasi. Iya, ya semoga lah Tentunya ya Mas Eko lebih ya. lebih ngebut lah seharusnya. Sing biasanya cuman masuk 2, persnelenge nggur masuk loro, iso masuk 4 5 iki Mas. Iya. Oke, sekilas tadi ada yang apa itu namanya raise hand Mas Eko. Siapa tadi ya? Atau bisa langsung di unmute saja Mas. Mic-nya. Pak Heri kalau nggak salah Mas Eko tadi. Oh, sudah. Ini nggak jadi sepertinya. Oh, jadi. Jadi Oke, silakan Pak. Kedua terkait dengan perpajakan Mas Eko. Memang apa itu namanya PMK 58 ini kan aturan baru sih memang. iya. Ya memang perlu proses tapi nggak apa-apa. Nanti saya juga sekilas cerita ya terkait sosialisasi saya kemarin Mas Eko yang di Tanah Pasir. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Mas Solikin mau menyampaikan sesuatu Mas Solikin. Oke, saya merespon pertanyaannya sangat luar biasa nih. Yang pertama memang Bapak Ibu sekalian, Sipla Toko Ladang itu hadir sejak Sipla versi 1 di 2019, yang pada waktu itu hanya ada 6 marketplace. Baru di versi kedua atau di pemilihan periode kedua, Toko Ladang juga masih menjadi mitra Sipla, yang saat ini sudah ada 18 marketplace. Secara number memang, yang awalnya Toko Ladang mungkin hanya berada di 10 besar atau 15 besar, sehingga dengan adanya beberapa perbaikan itu Toko Ladang bisa mencapai di nomor 2. Yang nomor 1 mungkin saya informasikan Bapak Ibu, yang nomor 1 masih Sipla Blibli, tapi secara number, secara apa namanya, secara tren di sini Toko Ladang sudah mulai naik secara statistik ya. Karena apa yang mungkin support dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa berbenah dari beberapa fasilitas. Di antaranya mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Eko terkait SLE, penerusan dana ke penjual, kita nomor 1 yang dalam angka rata-rata kita ada di 13 jam. Dengan asumsi 13 jam itu, bahwa channel pembayaran paling banyak di antara 18 Sipla itu hanya Toko Ladang, Pak. Iya. Kita ada 9 channel pembayaran. Mulai ada BJB, ada BNI, BRI, macam-macam lah di situ. Tapi kita masih bisa mencapai di 13 jam, saya kira itu
sudah luar biasa gitu ya. Jadi memang rata-rata SLA-nya 13 jam. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian terkait pengenaan pajak. Memang di kami, saya baca juga di grup atau mungkin ada yang japri, ada yang telepon terkait PMK 58. Itu nanti biar ditambah Mas Yono tuh waktu presentasi di mana Tanah Pasir.